Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimallahu ta'ala wa ada wa naf'a fi ulumi fi daraini amin. Al-babul ishruna, bab yang ke-20 fi fadilatil istighfari, tentang keutamaan istighfar. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man aktsara minal istighfari, siapa saja yang memperbanyak daripada istighfar, ja'alallahu azza wa jalla lahu min kulli hammin farajan. Maka Allah Ta'ala azza wa jalla jadikan untuknya dari setiap duka cita farajan, jalan keluar. Duka cita Allah jadikan jalan keluar. Kesedihan ada solusinya. Wa min kulli dikin makhraja, sama artinya nih. Dan dari setiap kesempitan jalan keluarnya. Wa razaqahu min haitsu la yahtasibu, dan Allah beri rezeki dia dari sekira yang tidak ia sangka-sangka. Istighfar, banyakin istighfar. Minta maaf. Kadang kita ini enggak mau minta maaf ya. Minta maaf, jangan salah. Berapologi, membela diri. Kalau salahnya, kalau kamu berapologi itu salahnya 2 kali, malunya 2 kali. Pertama, kamu melakukan kesalahan. Kedua, kesalahan kamu udah diketahui, tapi kamu enggak minta maaf. Buruk banget. Jelek banget. 2 kali jelek kamu, 2 kali nyemplung. Itu kamu kalau udah kayak begitu tuh, tadinya kamu ada di hati seseorang, udah nggak ada lagi di hati orang. Dia begitu orangnya, nggak bisa percaya. Al-babul adi wal isruna, bab yang ke-21 fi fadilati zikrillah, tentang keutamaan zikir kepada Allah. Qala Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, zikirlah kamu kepada Allah zikran katsiran, dengan zikir yang banyak. Jadi biar banyak zikirnya, jangan sampai malas zikir. La ilaha illallah, afdalul zikri la ilaha illallah. Jangan malas. Orang yang banyak zikirnya, banyak gembiranya, banyak senangnya. Artinya apa? Banyak akan digembirain oleh Allah. Jangan malas zikir. Nih dia Usama juga, jangan sampai enggak. Pesan saya banget ya. Baca, jangan sampai enggak. Jangan sampai enggak zikir. Siapa yang banyak zikirnya, insyaallah banyak senang, banyak gembira, banyak digembirakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau malas zikirnya, banyak sedihnya entar. Rajin yang zikir, senang. Jangan sampai enggak. Lihat dia Usama tuh, kita Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini basari. Masya Allah. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri, Allahumma inni a'udzubika minal qawli la ilaha illa anta. Ya Allah, sehatkanlah badanku, sehatkan badanku ya Allah, sehatkan pendengaranku ya Allah, sehatkan penglihatanku ya Allah. Kita baca ini pagi sore, aku yakin saya, insya Allah kita sehat. Baca benar-benar baca, nggak sembarangan ini. Dan kamu kalau dilihat doang baca, itu namanya kamu riya. Bacanya kalau dilihat doang.
Wah itu parah itu ya. Jangan sampai begitu. Jadi benar-benar kamu menjiwai, benar bacanya itu menjiwai. Saya yakin siapa yang rajin zikirnya bakalan jadi ulama besar insyaallah. Iya, bakal jadi ulama. Siapa yang rajin zikirnya. Tapi kalau yang malas gitu, dan ilmunya pun bahasa padi mapulen, yang rajin zikirnya dari masa kecil rajin zikir. Alhamdulillah ya, saya tidak mengatakan saya rajin. Apa yang diperintahkan oleh guru saya selalu melakukan, termasuk zikir. Saya masuk tarekat dari tahun 97. Alhamdulillah sampai sekarang. Senang tuh. Dari SMP tuh kalau guru suka ngajarin ya, suka nulis ya, di papan tulis belajar nulis itu. Terus sampai 10 nulis hadis tentang zikir. Alhamdulillah saya jalanin itu sejak SMP, baca sekian, sehari sekian, sehari sekian. Alhamdulillah saya selalu ngerjain itu. Saya nggak tinggalin. Apa kata guru saya kerjain. Ya, jadi siapa yang rajin zikirnya, bukan lagi susah doang baru zikir. Zikir jauh sama nggak baca sih cuma ya. Bacanya mana lagi senang, lagi lapang, lagi luas, lagi kaya, lagi sehat. Ntar kalau kamu lagi sakit nggak sempat baca, dimaafin sama Allah. Gitu. Bukan pas lagi sakit baru baca jangan. Bukan jangan sih. Itu mah ya sama malaikat ditoyor. Kemarin kemana mas? Lagi sehat, lagi lapang, lagi kaya, zikir. Sehat ini yakin. Paling kalau sakit ya pilek mah bukan sakit. Apa namanya? Ya biar kita, Allah lagi ingetin kita, jangan sombong. Itu aja paling pengingatan Allah buat kita. Ganti ini ya, sakit pilek tuh ganti sirkulasi ya, bisa sirkulasi. Ganti oli. Sempret mulu ya, keluar mulu itu ganti oli. Yang bahaya kan jantung itu, waduh sakit itu ya, jantung, liver, wow. Ginjal tuh, waduh itu sakit itu ya. Kalau pilek-pilek mah bukan sakit itu mah, ya apa namanya, ganti oli ya, kayak motor gitu ya. Ganti oli harus diganti emang ini. Gitu. Sedikit doang, masya Allah. Gitu. Sehatkan aku pendengaranku, insya Allah. Kalau kamu baca kayak begini, insya Allah sehat pendengarannya. Iya. Matanya, Allah maafini fi basarnya. Sehatkan aku pada mataku ya Allah, insya Allah sehat matanya. Baca setiap pagi sore, jangan kagak. Bacanya biar serius, menjiwai bacanya, benar-benar bacanya. Iya, jangan main-main. Gitu. Benar-benar. Jangan main-main, benar-benar baca. Kemudian juga ya, kita baca ini yang terakhir juga nih. Ini yang terakhirnya kita baca nih. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta alaika tawakkaltu wa anta rabbul arsyil azim, dan seterusnya. Yakin insyaallah musibah-musibah itu hilang, kebakaran hilang. Enggak kebakaran insyaallah. Dulu pesantren kita ini harusnya kebakaran ya, harusnya gitu ya. Kata PLN ya, tukang PLN ya. Kenapa nggak kebakaran begitu?
Kenapa nggak kebakaran ini? Masya Allah. Listriknya itu harusnya kebakaran, tapi enggak kebakaran. Kalau kebakaran nih, ya kalau listrik itu kalau kebakar itu kayak apa entah, begitu. Walaupun ini apa namanya peluran kebakar itu. Tapi kata tukang PLN-nya, kenapa nggak kebakaran? Subhanallah. Ini janji Rasul, kebakaran. Jadi oleh karenanya jangan sampai nggak baca. Nabi itu nggak bohong, baca. Yang pernah kecelakaan apa semua? Yang main-main tuh, yang nakal-nakal, umpamanya ada yang kayak begitu tuh, dikuasai oleh setan, oleh nafsu. Saya yakin dia nggak baca. Jadi kamu baca dia Usama, saya yakin insya Allah kamu jadi soleh, insya Allah. Saya yakin banget itu, insya Allah kamu nggak lewatkan. Kenapa? Dijagain oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari godaan setan. Ya, dijagain sama Allah. Jadi baca dulu. Ya, jangan nggak baca. Pesan banget saya. Ya. Saya yakin ntar belajarnya semangat, apanya semangat, semuanya semangat. Saya yakin itu. Ya. Siapa yang ikutin guru, saya yakin insya Allah Allah kasih keberhasilan. Ya. Ya. Yang mana teman-teman? Iya. Iya. Al-babu tsani wal isruna fi fadilati tasbih. Bab yang ke-22 tentang keutamaan tasbih. Qala Abu Dzar, berkata Abu Dzar radhiyallahu anhu, qultu li Rasulillah, aku berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul kalami ahabbu ila Allah azza wa jalla. Kalam apa, omongan apa yang lebih dicinta kepada Allah azza wa jalla? Qala sallallahu alaihi wasallam, mastafallahu subhanahu li malaikatihi, yaitu apa yang Allah subhanahu wa ta'ala pilihkan kepada malaikatnya, yaitu subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim. Al-babu salisu wal isrun, bab yang ke-23 fi fadilati taubati, tentang keutamaan taubat. Kalau Rasulullah bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man taba, siapa yang bertobat qabla an tatlu'a syamsu min maghribiha taballahu alaihi. Siapa yang tobat sebelum terbit matahari daripada maghribnya, ya, maka Allah Ta'ala terima atasnya, Allah Ta'ala terima taubat atasnya. Rawahu Muslimun. Kalau Rasulullah bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughayyir. Rawahu Tirmizi wa Ibnu Majah. Sesungguhnya Allah Ta'ala menerima taubat, ya, seorang hamba semasa belum ditenggorokan, napasnya belum sampai tenggorokan, insya Allah terima. Tapi kalau udah di sini nggak terima.
Karena ada orang kayak begitu, tinggal di sini doang. Kenapa sih tinggal di sini? Enggak diterima. Jangan main-main, jangan main-main. Al-bab rabi wal isruna, bab yang ke-24 fi fadilatil faqri, tentang keutamaan susah. Jadi miskin, susah itu ada utama. Ya. Ada keutamaan. Kalau Rasulullah bersabda, Rasulullah SAW, ahabul a'mali, amal yang paling dicinta ilallah ta'ala, kepada Allah Ta'ala, adalah man at'ama miskinan. Ya. Orang yang memberikan orang miskin, minjuin karena lapar, au dafa'an humagraman, atau dia menolak darinya akan utang, ya dia bayarin utangnya, au kasyafa anhu kurbatan, atau dihilangkan darinya akan kesusahannya. Rawahu Tirmizi, Tabrani. Al-babul khamisu wal isrun, bab yang ke-25 fi fadilatin nikah, tentang keutamaan nikah. An Ibnu Umar, dari Ibnu Umar, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, ad-dunya kulluha mataun, dunia seluruhnya adalah mata benda. Wa khairul mata'iha, sebaik-baik mata benda dunia, al-mar'atu shalihatu, perempuan yang saleh. Jadilah perempuan yang soleh. Jadi kalau perempuan yang soleh itu mata benda yang berharga. Ya. Ini perempuan yang soleh, mata benda yang berharga. Ya. Maka perempuan jangan jalan mulu ya, di rumah pergi itu kalau ada urusan aja, ngaji, kuliah, ya. Atau yang apa yang penting emang mesti keluar. Kalau nggak ngapa-ngapain, jangan jalan-jalan, yuk sini yuk jangan, ya jangan begitu ya perempuan. Entah kalau emaknya kayak begitu, anaknya mabur mulu. Kayak burung mabur. Kalau emaknya begitu, biangnya kayak begitu, biangnya anaknya mabur mulu. Jangan kayak begitu ya ibu-ibu, ya. Ya. Jaga yang perlu aja, kita pikirin anak kita, ya. Dan kalau ada yang kayak begitu berteman, jangan ditemenin yang begitu. Temen kayak begitu jangan berteman, ya. Ntar kamu ikut-ikutan. Yang soleh temenin, yang mendekatkan diri kita kepada Allah temenin. Rawahu Ahmad wa Muslim wa Nasa'i wa Ibnu Majah. Wa an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, salah satu ada 3 hakun 'ala Allah aunuhu, ada 3 hak atas Allah Ta'ala, ya, menolong mereka. Siapa? Al-mujahidu fi sabilillah, orang yang jihad di jalan Allah. Nih Allah tolongin nih, ya. Wal mukatabu ladzi yuridul adaa, dan budak mukatab yang hendak menunaikan, ya. Mukatab, budak yang dijanjikan oleh tuannya, kalau kamu dapat uang sekian nanti aku bebaskan. Nah, ini orang perlu dibantu. Wan nakihu alladzi yuridul afafa, orang yang nikah yang hendak, ya, afafa, menjaga, apa farjihi anil maharimi, menjaga farjinya dari keharaman. Yang kita tolong ini, ya, bantuin. Rawahu Ahmadu, ya. Ini orang yang pengen nikah, orang yang nikah. Ya kan, hukum nikah itu hukumnya apa? Ya, hukum dasarnya adalah mubah, sunnah kalau hajat pengen bersetubuh, pengen hubungan badan, wah dia nikah. Begini berarti sunnah nikah. Ya, duitnya ada, sunnah nikah. Nah, bantu yang begitu tuh, bantuin. Jangan sampai melakukan
yang dilarang. Jangan. Nanti kalau melakukan yang dilarang pasti kita akan nyesal. Cita-cita kita gugur. Walaupun memang Allah Maha Pemaaf, tapi beda dengan orang yang benar-benar. Ya. Jadi yang naikin kita itu Allah, yang tinggiin kita itu Allah. Yang naikin pangkat kita itu Allah, bukan manusia. Maka baik-baikin Allah. Baik-baikin. Baik-baikin. Baik-baikin Allah ya tuh. Ya. Taat, khudu. Benar-benar. Masyaallah itu. Ai afafa farji anil harimi, artinya menjaga farjinya daripada segala yang haram. Rawahu Ahmad wa Tirmizi wa Nasai wa Ibnu Majah wal Hakim wallahu a'lam bissawab.